Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah beberapa bahtera meledak, para prajurit Taisu hendak membunuh semua orang yang berada di bahtera tempat Feng Chang dan Ling Fei berada. Tiba-tiba sosok Xiaoyan mendekat dan bergegas membantu mereka. Seketika tubuh prajurit Taisu tersapu gelombang api. Dan pada saat yang sama, terlihat sesosok tubuh yang berdiri dengan kokoh di hadapan Feng Chang dan Ling Fei. Saat melihat sosok kurus di depan mereka, Feng Chang dan Ling Fei langsung terkejut. Bagaimanapun mereka tidak menyangka akan muncul seseorang yang datang menyelamatkan mereka. Apalagi mereka juga mengenali sosok ini. Beraninya kau melawan Taisu, ucap para prajurit Taisu yang terkejut dengan kemunculan sosok Xiaoyan, yang langsung memandang Xiaoyan tanpa rasa takut. Segera prajurit Taisu bergegas menuju ke arahnya. Melihat adegan ini, Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya erat-erat. Tentu saja para prajurit Taisu ini tidak memberikan ancaman apapun padanya. Pada saat ini prajurit Taisu yang bergegas maju langsung dihantam dengan tinju Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya keemasan. Saat prajurit Taisu itu terkena tinju Xiaoyan, tubuh mereka langsung bergetar dengan hebat. Bahkan dengan baju besi dewa yang melindungi tubuh mereka, para prajurit Taisu ini masih tidak bisa menahan pukulannya. Saat berikutnya baju besi dewa meledak dan sosok yang ada di dalamnya juga ikut meledak. Sehingga darah dan daging berceceran di mana-mana. Sial, kenapa masih ada keberadaan setingkat ini di Kampan Laut Barat? Meskipun para prajurit Taisu ini tidak memiliki jiwa, namun mereka memiliki kecerdasan tertentu jika dibandingkan dengan boneka. Jika tidak bisa melawannya, kita harus melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin Xiaoyan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Saat dia melangkah keluar dengan kakinya, semua prajurit Taisu di depannya langsung terbunuh dengan satu pukulan. Daging dan darah mereka di dalam baju besi dewa langsung hancur berkeping-keping. Xiaoyan tidak memberikan mereka keuntungan sedikit pun. Bagaimanapun saat ini, dia bisa melihat segala kehancuran di depannya dan dia tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Sehingga saat menghadapi prajurit Taisu ini, Xiaoyan mencurahkan kemarahannya dengan tinjunya. Adapun Taisu di sekitarnya, sudah tidak ada lagi yang bisa menangani semuanya atas perintah Xiaoyan. Hai, lama tidak bertemu. Bukankah kalian berdua telah meninggalkan alam spiritual? Tetapi kenapa kalian masih berada di sini? Xiaoyan pernah bertemu mereka sebelumnya dan pada saat itu alam spiritual telah hancur total. Sehingga saat melihat Feng Chang dan Ling Fei muncul di sini, dia merasa itu jelas berkaitan dengan alam spiritual. Sebenarnya alam spiritual tidak hancur total. Masih ada beberapa orang yang tersisa. Sehingga mereka memilih kembali ke Kampan Laut Barat hanya karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri. Namun perjalanan ini hampir merenggut nyawa mereka berdua. Saat mereka hendak pergi, mereka hampir mati oleh kelompok Taisu. Dan untungnya Xiaoyan muncul menyelamatkan mereka. Terima kasih senior. Ucap Ling Fei sepertinya masih ingat bahwa dia tidak pernah menganggap serius Xiaoyan selama kontes 3000 alam. Namun waktu telah berlalu, dan setelah hampir 1000 tahun, Xiaoyan telah berkembang menjadi eksistensi yang berada di luar jangkauannya. Ketika mata Xiaoyan menatap mereka berdua, dia merasa lebih rileks. Ling Fei merasa malu untuk beberapa saat, dan berpikir kekuatan bukanlah modal untuk menjadi gila. Tentu saja orang yang benar-benar kuat tidak akan meremehkan dunia hanya karena kekuatannya sendiri. Ikutlah denganku sekarang, Sensi sudah tidak aman lagi. Setelah Xiaoyan mengatakannya,
Feng Chang dan Ling Fei yang sedang berdiri langsung menangkupkan tinju mereka. Selain itu, sosok-sosok dari alam spiritual lainnya yang ada di Bahtera juga tahu bahwa Xiaoyan adalah penyelamat mereka. Sehingga mereka berdiri satu demi satu, kemudian mengepalkan tangan mereka dan menangkupkan tinjunya. Feng Chang, Ling Fei, ini ada beberapa pil penyembuhan untuk dibagikan kepada semua orang. Ucap Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebotol pil penyembuhan yang tidak terlalu dibutuhkannya lagi. Tetapi bagi Ling Fei dan Feng Chan, itu sudah dianggap pil kualitas terbaik. Dengan situasi sensi saat ini, pil adalah sesuatu yang tidak bisa mereka beli begitu saja walaupun jika mereka mau dan memiliki banyak uang. Dalam situasi perang ini, status alkemis juga meningkat pesat karena kelangkaan obat mujarab. Lagi pula saat menghadapi perang, pil juga merupakan perbekalan yang sangat penting, terutama pil penyembuhan. Dan itu juga perbekalan dengan jumlah yang sangat langka. Sehingga bertemu Xiaoyan merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa bagi kelompok mereka. Saat melihat pil penyembuhan ini, mereka berdua tertegun, sehingga tidak dapat berkata apapun. Pulihkan luka kalian sesegera mungkin. Kalian masih bisa bertahan dalam bencana ini. Karena kalian masih bisa bertahan dalam bencana ini, kalian harus membalaskan dendam orang-orang yang telah mati. Ucap Xiaoyan memandang mereka berdua dengan serius dan berkata dengan tegas. Alam spiritual sebagian besar ditempati oleh sosok-sosok yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tetapi mereka masih tidak bisa menahan kekuatan penghancuran dari ribuan prajurit Taisu, yang menyebabkan alam spiritual dan seluruh Kampan Laut Barat runtuh. Tampaknya hanya mereka yang cukup kuat yang dapat meninggalkan Kampan Laut Barat saat menghadapi bahaya. Namun ada banyak sekali makhluk hidup yang tidak dapat meninggalkan Kampan dan Bintang. Sehingga mereka akan berakhir bersama keruntuhan seluruh Kampan Laut Barat. Itulah sebabnya kebencian di sini begitu besar. Tanpa terkecuali, Xiaoyan juga mendistribusikan pil penyembuhan lainnya kepada setiap orang yang ada di Bahtera lainnya. Sehingga memungkinkan orang-orang di Bahtera ini mengikuti mereka ke dunia bawah. Setiap kali kalian bertemu orang-orang yang mengenakan baju besi dewa, kalian harus membunuh mereka semua tanpa melepaskan satupun dari mereka. Ucap Xiaoyan segera memberikan perintah kepada pasukan keabadian para dewa. Tentu saja tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur 50.000 keabadian para dewa ini. Setelah memberikan perintah, mereka bergerak lagi menuju lubang cacing dan mengikuti petunjuk di dalam peta bintang yang diberikan oleh Ratu Kuil Kuno. Tidak lama setelah memasuki lubang cacing, pemandangan ini kembali mengejutkan Xiaoyan. Lubang cacing raksasa yang dulunya makmur, sekarang tidak hanya sepi tetapi juga ada banyak puing-puing Bahtera yang tak terhitung jumlahnya, dan hal ini dapat dilihat dengan jelas. Suhu di dalam lubang cacing juga sangat rendah, sehingga siapapun yang jatuh akan langsung berubah menjadi patung es. Saat Bahtera Xiaoyan bergerak maju, dia bisa melihat dengan mata telanjang bahwa ada mayat-mayat mengambang yang memenuhi bangkai Bahtera. Seiring berjalannya waktu, benturan di Bahtera semakin sering terjadi. Seolah-olah mereka sedang berjalan di tengah hujan. Tampaknya benturan ini akan berdampak pada perlindungan Bahteranya. Setelah mengamatinya dengan hati-hati, Xiaoyan mengetahui bahwa semua ini disebabkan oleh banyaknya mayat yang berserakan di sini. Saat ini ekspresi Xiaoyan menjadi sangat suram dan suasana hatinya tertekan hingga batasnya. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, ada banyak Taisu yang sepertinya sedang menunggu di lubang cacing. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, ada banyak Taisu yang sepertinya sedang menunggu di lubang cacing. Hanya mereka yang memiliki tubuh fisik cukup kuat yang berani memasuki lubang cacing semacam ini. Mungkinkah mereka adalah dewa keabadian? Namun mengapa kebanyakan dari mereka tidak pergi dengan tergesa-gesa? Saat prajurit Taisu masih ragu-ragu, ada seberkas api yang muncul di lubang cacing dari Bahtera Xiaoyan. Melihat ini, prajurit Taisu langsung datang mendekat. Namun sebelum mereka sempat mendekati api,
mereka langsung terkejut dan meledak. Sehingga terjadi ledakan yang terus-menerus dan menyebabkan bagian depan Bahtera yang mereka naiki juga meledak. Tidak hanya itu, semua prajurit Taisu juga terbunuh dan tidak ada satupun yang hidup. Saat ini seberkas api itu juga kembali ke Bahtera. Dan ketika keabadian para dewa yang berada di Bahtera yang sama memandang Xiaoyan, mata mereka berangsur-angsur menjadi serius. Bagaimanapun mereka masih harus mempertimbangkan bahaya saat memasuki lubang cacing. Adapun tindakan Xiaoyan ini membuat mereka semua merasa bahwa Xiaoyan pasti menyembunyikan kekuatannya. Itulah mengapa dia tidak takut. Saat ini ada raksasa persegi di salah satu sudut kehampaan Baiming. Ini adalah kapal induk milik Taisu. Pasukan Taisu kita dikirim untuk membunuh semua orang yang tak tersentuh di kehampaan Laut Barat. Tetapi mengapa mereka masih belum kembali? Terdengar suara mendesing dari dalam tubuh kepala induk Taisu. Hanya ada beberapa Bahtera kecil yang tersisa dan ribuan prajurit Taisu kita telah dikirim ke sana. Setelah mendapatkan sumber daya dari dunia sensi, Taisu dapat mengembangbiakan sejumlah besar tubuh yang dapat digunakan untuk baju besi dewa mereka. Meskipun pasukannya tidak dapat mengatasi dewa abadi, namun itu akan sangat mematikan bagi mereka yang memiliki kemampuan bertarung di level Dosian dan Daudi. Pada dasarnya mereka dapat dihancurkan dan dibunuh oleh prajurit Taisu kita. Mungkinkah ada semacam dewa keabadian yang muncul di kehampaan Laut Barat? Dan aku khawatir mereka tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Kali ini aku harus melakukannya sendiri. Ucap salah satu dari sosok ini mengenakan baju besi dewa tanpa pelindung kepala. Dia memiliki sosok yang tinggi dan lurus dengan penampilan yang luar biasa. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.